wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia, ya, yang soleh dan soleha, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang, ya, indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, sebelum kita mulai pada materi, ya, kita terlebih dahulu membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, yang pertama kita akan tentang Asmaul Husna yang berjumlah 99, ya, yaitu dan membaca memiliki banyak manfaat. Yang pertama adalah sebagai asbab atau sebab, ya, seseorang masuk surga, ya, ini adalah merupakan daripada orang yang menghafal dan yang memiliki banyak manfaat daripada Asmaul Husna. Nah, di sini, dan sebagai sebab, ya, seorang masuk surga, yaitu sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, inna lillahi nis'atu wa nis'ina, ya, ismat man ahsaha dakhalal jannah, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama, ya, dan barang siapa yang menghafalnya maka dia akan masuk surga. Ini Asmaul Husna, nama-nama baik Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi kita jangan kenalnya cuma sama artis doang. Yang sekarang itu kalau dibilang artis kenal, nyanyian kenal, tetapi ketika disebutkan Asmaul Husna nggak tahu. Ya, disebutkan keluarganya Rasulullah nggak tahu. Na'udzubillah min zalik, ya. Lalu yang kedua, ya, di sini, ya, di samping Asmaul Husna kita juga kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, di sini yang kedua menjadikan kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Asmaul Husna kita kenal Allah. Disitulah nama-nama Allah 99, ya. Coba kalau kita nggak kenal, ya. Malu kita kalau seorang muslim tapi kita tidak mengenal Asmaul Husna, ya. Nah, lalu pada kesempatan ini, ya, ada 4 Asmaul Husna, yaitu yang pertama As-Somad, ya. Yang pertama As-Somad, di mana artinya adalah apa? Allah Maha, ya, Allah Maha dibutuhkan. Allah Maha dibutuhkan. Kita butuh gak sama Allah? Butuh. Kita sangat butuh sama Allah. Allah tidak butuh kita, tapi kita butuh Allah, ya. Jadi seperti itu. Tidak untuk Allah kita nggak sholat nggak masalah buat Allah. Kita nggak sholat nggak zakat tidak masalah buat Allah. Toh yang ingin masuk surga siapa? Kita sendiri, hamba Allah. Tentunya kita yang harus beribadah, ya. Jadi kamu mau zakat, mau sholat, mau ngaji, ya, itu terserah kita. Artinya apa? Allah tidak memaksa kamu, tetapi kalau kamu ingin masuk surga, taatilah perintah Allah. Jadi nggak rugi. Allah tidak rugi kalau hambanya tidak zakat.
Allah tidak rugi bila hambanya tidak puasa, tidak sholat. Rugi nggak Allah kira-kira? Yang rugi siapa? Kita sendiri yang ingin masuk surga, berarti kita yang berjuang sendiri. Sholat, zakat, ya, puasa, ya, dan amal-amal lainnya. Jangan sampai ya kita sebagai umat Rasulullah SAW kita malah tidak sama sekali ibadah. Ya. Nah, oleh karena itu ya Allah Maha dibutuhkan oleh kita, ya, apalagi kita dalam ibadah. Kita ibadah itu berarti kita butuh sama Allah. Ya. Nah, kita berdoa ya. Ini kita mohon, ini kita namanya butuh sama Allah. Kita berdoa, namanya kita butuh sama Allah. Kita butuh sama Allah. Orang yang tidak sholat, ya, orang yang tidak mau berdoa, tandanya dia adalah manusia atau hamba yang sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sombong dia merasa apa? Hebat. Merasa dia udah gak butuh Allah. Ya, orang sholat kagak. Ya, berarti doa kagak. Benar gak? Kalau udah doa kagak berarti dia butuh Allah gak? Tidak butuh Allah. Ini namanya orang yang sombong. Allah rugi gak kira-kira? Allah tidak rugi. Ya, Allah tidak rugi apabila hambanya tidak beribadah, tidak puasa dan lain sebagainya. Tidak rugi bagi Allah. Yang rugi siapa? Kita sendiri yang rugi, ya. Jadi seperti itu. Ya. Yang kedua, al-muqtadir, artinya apa? Allah Maha menentukan. Ya, Allah Maha menentukan di sini adalah apa? Semua kejadian alam yang ada di muka bumi ini sudah Allah tentukan. Ya, matahari terbit dari timur, seterusnya seperti itu. Ya, lalu tenggelam di barat, seterusnya seperti itu. Itulah Allah sudah atur. Allah yang menentukan. Bagaimana kalau matahari berubah, ya? Terbitnya misalnya di barat, tenggelamnya di timur, apa yang terjadi? Kiamat. Oleh karena itu Allah sudah menentukan semuanya, ya, yang ada di bumi ini, ya. Juga Allah menentukan nasib dari masing-masing makhluknya, ya. Semuanya Allah yang menentukan, ya. Nah, di sini tadi saya sudah katakan benda-benda yang ada di langit, nasib manusia, ya. Jadi selain benda yang ada di langit, nasib kita juga sama, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kita baik, ya, orang tua kita hamil, ya kan, melahirkan kita, ya, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di Lauhul Mahfuz, ya. Dimulai dari rezeki kita, ya, jodoh kita sama maut kita. Tahu maut? Ya, maut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu 3 kategori itulah sudah Allah tentukan. Ya, itu. Jadi kita makanya disuruh senantiasa banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, yang ketiga al-muqaddim, yang artinya adalah Allah Maha terdahulu, ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha terdahulu, artinya Allah adalah Dia yang terdahulu, ya. Tidak ada yang mendahuluinya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ciptakan bumi dan langit beserta isinya, ya. Yang keempat yaitu al-baqi, artinya apa? Allah Maha kekal. Allah Maha kekal, ya.
cuma Allah yang kekal. Manusia kekal tidak? Manusia tidak ada yang kekal. Meskipun kamu misalnya ngumpet, tahu ngumpet? Misalnya kamu ngumpet di bunker yang apa namanya tebalnya luar biasa, ya saya mah gak bakalan meninggal. Saya mau ngumpet di bunker, ya. Kira-kira walaupun ngumpet di bunker meninggal gak? Tetap meninggal, ya. Jadi yang namanya makhluk yang bernyawa, siapa aja makhluk bernyawa? Manusia, hewan, tumbuhan, itu pasti akan mati atau inna lillahi wa inna ilaihi. Yang kekal siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya al-baqi artinya Allah Maha kekal, ya. Allah Maha kekal. Kita, ya, perhatikan dimulai dari pertama, ya. Nah, di sini kita mulai dari pertama nih. Ya, yang tadi saya katakan lahir. Nah, terus ya menjadi anak-anak, ya, menjadi remaja atau dewasa, menjadi dewasa, ya, dewasa, ya, lalu menjadi kakek-kakek atau aki-aki, ya, dan seterusnya. Inilah yang namanya apa? Pertumbuhan, ya, dari mulai anak-anak sampai dewasa, sampai kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah yang abadi kekal. Ya. Oleh karena itu, yang kita di dunia ini tidak boleh sombong, tidak boleh. Buat apa kita sombong? Ya. Punya kendaraan misalnya 5 motor, mobil 10, ya, ketika kita meninggal ikut ya? Ikutnya cuma sampai atas doang. Sampai atas, oh ke atas. Ketika mayatnya dimasukkan, mobilnya kan di parkiran, ya, hanya orangnya. Ketika apa namanya selesai mendoakan semuanya, kira-kira mobilnya masih di situ apa enggak kendaraannya? Tidak. Saudaranya, anaknya atau orang tuanya, kira-kira nungguin nggak di atas makam? Tidak ada. Yang nungguin siapa? Yang ikut ke dalam kubur adalah amalnya. Amal kita selama hidup di dunia, ya, itu yang akan ikut kita sampai di alam kubur. Ingat, ya. Jadi al-baqi adalah yang maha kekal, di mana maha kekal ini adalah hanya milik Allah Subhanahu. Manusia ada yang kekal tidak? Tidak ada yang kekal. Ya, walaupun dia usianya 150 tahun, ada loh tetangga saya 150 tahun. Ya, berarti dia sudah dapat bonus. Ya. Lalu apa lagi? Setiap makhluk apakah itu benda hidup atau mati, dia akan mengalami yang namanya musnah dan hancur. Ya, hancur nanti benda semuanya, ya. Nah, oleh karena itu, ya, di dalam pembelajaran ini, ya, kita sudah mengenal tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kita tidak kenal nama-nama atau asmaul husna. Ya, jangan kita kenalnya artis doang. Ya, jangan kita hafalnya lagu-lagu. Ya, tapi kita juga harus mengenal apa? Harus mengenal apa? Ya, harus mengenal asmaul Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Itu saja, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.